Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Sam, Guru SDN Pasir Muncang 1. Marilah materi pagi ini. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Tema 1 sub 3. Ayo mencari tahu hewan yang dilindungi. Coba, ayo. Bapak tidak akan jelaskan satu demi satu. Tentunya kalian telah tahu hewan apa dan satwa apa. Perhatikan pada layar monitor. Next. Ya, yang paling kanan Bapak sebutkan ya, tapi kalian untuk selanjutnya amati satu demi satu. Salah satu hewan yang dilindungi dan ini merupakan salah satu hewan peralihan. Karena peralihan disebut peralihan karena dengan berbatasan dengan benua Australia dan Asia. Namanya adalah hewan anoa. Termasuk salah satu hewan yang dilindungi. Next. Ya, berikutnya gambar monitor Anda. Perhatikan, ada satwa bermacam-macam. Coba perhatikan yang punya ekor yang panjang sekali itu adalah merupakan kekayaan dari negara kita di bagian timur, khususnya Papua Barat atau Irian Jaya. Next. Dengan demikian, coba nanti diulangi oleh kalian sendiri dan kemudian ayo menjawab hewan yang dilindungi agar tidak punah. Perhatikan layar monitor Anda. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ya, yang pertama, yang diinginkan atau pertanyaannya, nama hewan sebutkan, asal daerah. Yang kedua, nama hewan, asal daerah sebutkan. Yang ketiga, nama hewan, asal daerah. Yang keempat, nama hewan asal daerah. Dalam layar monitor Anda ini adalah merupakan salah satu contoh hewan yang dilindungi di negara kita. Coba, saya yakin anak-anak lebih tahu ya. Next. Selamatkan hewan dan tumbuhan. Ayo mencari tahu tumbuhan yang dilindungi. Oke, perhatikan. Coba. Terutama anak putri lebih tahu suka bunga kan? Oke, yang paling kiri contohnya adalah bunga kantong semar. Dari berturut-turut dari sebelah kiri ke kanan, yaitu adalah bunga bangkai. Dan seterusnya. Masih satu keluarga dengan rumpun bunga. Ya, saya tidak jelaskan satu persatu ya. Tentunya kalian harus lebih aktif dalam pembelajaran ini. Next. Ya, masih sama dengan tampilan yang pertama, layar monitor. Hanya beberapa daerah memiliki bentuk yang berbeda. Paling kanan atas merupakan bunga yang dilindungi namanya kantong semar, masih sama. Dan paling kiri itu contohnya ya, ada bentuk tipe yang berbeda, bunga bangkai yang posisi atas dengan ukuran yang berbeda pula. Yang paling kanan bawah itu ada kaktus, tapi dengan memiliki khas yang berbeda, maka di Indonesia dilindungi. Next. Ya, ayo kita menjawab dan mencari tahu setelah menggambar. Saya ulang, setelah memperhatikan gambar sebelumnya. Gambar yang pertama, nama tumbuhan, asal daerah. Gambar yang kedua, nama tumbuhan dan asal daerah. Gambar yang ketiga, nama tumbuhan dan asal daerah. Yang terakhir, sebagai bocoran ya, nama tumbuhannya adalah, masih ingat kan? Kantong semar. Asal daerahnya, contohnya banyak dijumpai di daerah-daerah dekat Takuban Perahu atau Jawa Barat, Bandung. Next. Tindakan apa yang harus dilakukan agar hewan dan tumbuhan tidak punah? Ayo cari tahu anak-anak. Ayo ya.
Next, kita perhatikan. Satu di antaranya, tindakan apa yang harus dilakukan agar hewan tidak punah? Tentunya sudah tahu siapa yang pernah pergi ke Taman Nasional, ya. Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan melindungi orangutan yang dibuat Taman Nasional dan beberapa taman lainnya di Indonesia. Next. Di antaranya lagi, supaya tidak punah, langkah-langkah berikutnya adalah pelestarian hewan dan tumbuhan di luar habitatnya yang sering disebut dengan ex situ. Next. Pelestarian hewan dan tumbuhan dalam habitatnya yang disebut in situ. Next. Wilayah daerah melestarikan, melindungi hewan dan tumbuhan yang ada di dalamnya disebut juga dengan cagar alam. Demikianlah ketiga hal yang harus dilakukan. Satu, berarti ya, tadi saya ulang ya, adanya taman nasional, adanya ex situ, adanya in situ, dan cagar alam. Itulah hal-hal yang harus diperhatikan agar hewan tidak punah. Next. Berikutnya, wilayah atau daerah yang melindungi burung dan hewan yang ada di dalamnya dan untuk tempat rekreasi disebutnya Suaka Marga Satwa. Next. Contoh pelestarian in situ. Ayo kita sama-sama ya. Kita amati dan kita renungkan. Satu, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di mana tuh? Ayo. Tahu belum? Tentunya di Jawa Barat. Nomor 2, pelestarian komodo di Pulau Komodo. Nomor 3, pelestarian badak Jawa di ujung kulon. Yang keempat, pelestarian bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi di Bengkulu. Renungkan ya. 1, tadi Taman Nasional Gunung Gede. 2, pelestarian komodo. 3, pelestarian badak. 4, pelestarian bunga bangkai Rafflesia arnoldi. Kebetulan saat ini baru ada di Bengkulu. Next. Contoh pelestarian ex situ. Yang dimaksud dengan pelestarian ex situ dilakukan upaya rehabilitasi penangkaran dan perkembangbiakan hewan maupun tumbuhan langka. Contohnya pelestarian ex situ antara lain Kebun Botani Bogor dan Taman Safari. Next. Lengkapi dengan menarik garis. Ganti materi ya, anak-anak. Perhatikan contoh. Saya tidak akan jelaskan satu persatu. Tentunya kalian sudah paham, mulai dari kelas 1 sudah belajar Pancasila dong dan lambang-lambangnya. Bapak beri contoh satu ya. Nanti berikutnya adalah kalian yang melanjutkan. Next. Nah, pasangannya untuk menghormati teman saat beribadah. Tentunya adalah sila ke-1, lambangnya bintang. Untuk selanjutnya, anak-anak yang manis, yang cantik, lanjutkan dengan menarik garis. Sila dari 1 sampai ke 5. Next. Nah, saatnya ayo berhitung. Ya. Coba perhatikan gambar berikut. Ya. Kita baca sama-sama ya. Sebuah pengusaha kerajinan cangkang telur. Pak Seno rajin membeli cangkang dari penduduk. Hari ini ia membeli 2 karung cangkang telur seharga 250.000 dan 1 karung sedang seharga 150.000. Berapa uang kembali jika berapa uang kembali yang diterima apabila membayar dengan uang sebesar 700.000. Ya. Ayo menjawab ya, coba kita perhatikan. Nomor 2. Sebuah termometer menunjukkan suhu 21 derajat Celcius setelah beberapa saat dicelupkan ke dalam air es yang dicampuri garam. Pada termometer terjadi penurunan suhu sebesar 25 derajat Celcius.
Ya, yang menjadi pertanyaannya, berapa suhu saat ini yang ditunjukkan pada termometer tersebut? Oke. Ya. Oke. Next. Apa perbedaan cara hewan berlari dengan manusia? Next. Apakah kamu pernah memperhatikan hewan berlari? Apa perbedaannya cara hewan berlari dengan manusia? Mengapa makhluk hidup diberi keterampilan berlari? Untuk memahami, ayo kita pelajari sambil memperhatikan gambar berikut. Next. Ya, next. Lengkapilah menurut pandangan dan pemikiran kalian. Perhatikan. Tabel kemampuan hewan dan manusia. 1. Tabelnya ya, kita perhatikan. 1. Saya ulang. Konsentrasi. 2. Memori. 3. Kontrol perilaku. 4. Creativity thinking. 5. Akal. 6. Intelijensi. 7. Evaluasi. 8. Analisis. 9. Kognitif. 10. Gerak lokomotorik. Nah, ya. Kalau gerak lokomotorik itu ya gerak melompat, mengguling, ya. Lompat, mengguling, saya ulang ya. Nah, tugas kalian, anak-anak, ya. Bapak kasih bocoran satu ya, masing-masing ya, kedua makhluk hidup ya. Untuk hewan, konsentrasi ada. Manusia konsentrasi ada. Yang nomor 10 itu contoh juga ya, gerak lokomotorik. Kalau lari hewan ada, lompat kan ada ya. 10 manusia apalagi. Nanti untuk selanjutnya anak-anak yang harus melanjutkan. Next, saya akhiri dulu anak-anak ya. Pembelajaran hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nah, sampai ketemu lagi ya. Kita doakan mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai dan kita bisa bertatap muka dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.